Sebuah rig minyak lepas pantai, kota terapung di lautan, adalah kota yang tidak pernah tidur. Menjulang di atas kapal yang lewat, ia bekerja tanpa suara sepanjang waktu, menjalankan fungsinya jauh dari pantai terdekat. Ada banyak sumber daya tentang cara kerja rig minyak, peralatan di kapal, dan kualifikasi untuk bergabung dengan rig semacam itu. Tetapi apakah ada yang mempertimbangkan gaya hidup dan rutinitas sehari-hari seseorang yang tinggal dan bekerja di anjungan minyak? Meskipun Anda pasti pernah mendengar tentang kehidupan di platform terapung yang indah ini, ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda sadari. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa kehidupan di anjungan minyak bukanlah pesta dan sebenarnya adalah pertaruhan dengan nyawanya sendiri. Meskipun kalimat itu mungkin terdengar agak berlebihan. Itu tidak semuanya tidak benar, karena seseorang terus-menerus menghadapi kondisi kerja yang keras saat berada di lepas pantai di anjungan minyak. 500 tahun yang lalu adalah saat permintaan minyak jauh lebih tinggi daripada pasokannya. Selain mengumpulkan minyak yang merembes melalui tanah melalui sumur minyak tanah, perusahaan-perusahaan di industri minyak mulai mengeksplorasi lebih jauh dan mengembangkan teknologi pengeboran untuk menyadap minyak mentah di bawah dasar laut. Di Teluk Meksiko itulah konsep pengeboran air terbuka pertama kali mendapatkan daya tarik. Ini menghasilkan struktur sumur minyak lepas pantai pertama. Berita menyebar dan sejak ladang baru telah ditemukan termasuk di perairan Skotlandia dan Laut Utara. Jadi mengapa ada begitu banyak permintaan untuk rig minyak lepas pantai dan minyak mentah? Sebagian besar peralatan saat ini ditenagai oleh metode energi konvensional, yang sebagian besar bergantung pada energi bahan bakar fosil. Ini melibatkan pembakaran bahan bakar ini untuk secara tidak langsung menggerakkan pabrik, industri, mobil, tempat tinggal, dan alternatifnya adalah sumber daya alam seperti angin, air, dan sumber daya berbasis matahari. Namun, tingkat efisiensi tertinggi pada tingkat teknologi saat ini tidak diragukan lagi dimiliki oleh bahan bakar fosil. Datang ke mengapa rig minyak lepas pantai telah menjadi pemandangan umum, alasannya terletak pada efek pengeboran di darat. Luasnya lahan yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi semacam itu hanya menambah masalah memiliki populasi yang terus berkembang tanpa area yang cukup. Selain itu, kebocoran minyak yang tidak disengaja atau pembentukan lubang bawah permukaan berpotensi mencemari sumber daya air tawar dan menyebabkan masalah kesehatan bagi daerah sekitarnya. Selain itu, setelah sumur minyak dikeringkan dari semua sumber daya dan ditutup, rig harus dibongkar dan dibuang. Biaya untuk mengubah lokasi terlalu besar. Di sisi lain, rig minyak lepas pantai memecahkan banyak masalah sekaligus. Misalnya, mereka tidak menempati tanah yang dicadangkan untuk industri atau tempat tinggal. Teknologi khusus telah dikembangkan untuk mencegah kebocoran atau ledakan yang tidak disengaja di fasilitas tersebut, sehingga meniadakan kemungkinan kontaminasi air. Terakhir, mereka dapat ditarik melintasi lokasi yang berbeda setelah sumur minyak yang ada dikeringkan. Orang-orang telah berperan penting dalam operasi yang aman dan efisien dari rig minyak besar ini. Mereka menangani berbagai tugas, mulai dari teknik hingga bantuan. Misalnya, spesialis dan inspektur memastikan rig berfungsi dengan baik, insinyur bekerja untuk memperbaiki potensi kekurangan, dan staf tambahan memberi makan seluruh kru dan menyediakan layanan lainnya. Sementara orang-orang sangat penting untuk fungsi rig ini, upaya sedang dilakukan untuk secara bertahap beralih ke alternatif yang lebih aman dan lebih terpencil. Dengan cara ini, hanya kunjungan yang benar-benar penting yang diperlukan. Hidup berubah secara dramatis bagi seseorang yang memutuskan untuk menginjakan kaki di industri ini. Sebelumnya, kehidupan di anjungan minyak lepas pantai sangat sulit, tetapi telah terjadi perubahan dan peningkatan signifikan dalam kondisi kehidupan. Seseorang perlu dilengkapi untuk mulai bekerja di rig dan karenanya kacamata pengaman, topi keras, baju dan sepatu bot berujung baja dikeluarkan pada saat kedatangan. Pelatihan keselamatan rutin dilakukan sebelum dan selama bekerja. Pekerjaan yang ditujukan untuk seorang pekerja rig biasanya jatuh pada shift 8-12 jam dengan istirahat makan pagi, siang dan malam.
Seseorang mungkin harus melakukan shift malam karena industri ini beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Meskipun ini mungkin tampak sulit, sesi kerja 2 minggu di RIG akan memberi pekerja liburan hampir 3 minggu. Ini dimaksudkan untuk mengimbangi kerja fisik yang berat di atas anjungan lepas pantai. Dan saat berada di atas RIG, seseorang tidak perlu khawatir tentang makanan, binatu, atau akomodasi. Kamar dengan tempat tidur susun adalah pemandangan umum, karena menghemat ruang yang berharga dan menumbuhkan rasa persahabatan dengan rekan kerja. Selain itu, RIG telah menetapkan zona merokok di mana korek api disediakan bagi perokok untuk memastikan kepatuhan keselamatan setiap saat. Aula bioskop, televisi di setiap kamar, gimnasium lengkap, fasilitas olahraga dalam ruangan seperti tenis meja, komputer dengan internet adalah beberapa manfaat tambahan lainnya yang dapat dinikmati di RIG. Beberapa dekade sebelumnya, staf RIG dapat menelepon ke rumah hanya sekali dalam 2 minggu, dengan waktu panggilan terbatas. Tetapi dengan munculnya teknologi seluler dan broadband yang unggul, RIG Minyak dilengkapi dengan baik untuk menyediakan berbagai kenyamanan internet kepada staf, termasuk panggilan suara tanpa gangguan dan tak terbatas serta koneksi Wi-Fi super cepat. Meskipun pekerjaan itu mungkin terdengar sangat menarik dan bermanfaat, satu hal yang perlu diingat adalah risiko yang terkait dengannya. Lingkungan tempat RIG bekerja sangat tidak bersahabat karena sifat dari operasi ini adalah tragedi dan kecelakaan yang tidak menguntungkan. Cairan yang sangat mudah terbakar ditarik keluar dari bumi, beberapa bagiannya dibakar dalam slak flare untuk memisahkan gas sulfida beracun. Selalu ada kemungkinan terkena bahan kimia ini secara tidak sengaja, yang dapat memiliki konsekuensi yang parah. Mesin-mesin yang berbahaya dan berat dioperasikan setiap saat dan pekerjaan bahkan dilakukan pada ketinggian yang ekstrim terlepas dari kondisi iklim apapun, badai atau berangin. Baik itu untuk pekerja di RIG atau pekerja di luar RIG seperti para medis, pembantu rumah tangga, dan catering girl, kehidupan di RIG Minyak menyenangkan dan menggembirakan, sementara itu juga memiliki bahayanya sendiri. Dengan sistem yang lebih baru dan lebih aman, risiko yang terlibat telah menurun drastis. Namun demikian, kehati-hatian disarankan setiap saat, dan praktik pengoperasian terbaik harus diikuti. Shift kerja di anjungan minyak bergantung pada waktu kedatangan Anda dan keadaan kerja pada saat itu. Setelah itu, Anda diberi shift 12 jam untuk bekerja, dan kemudian periode istirahat 12 jam. Waktu yang tepat dapat bervariasi karena tergantung pada jenis pekerjaan spesialisasi Anda. Karena Anda berada di RIG selama 2 minggu penuh dengan sumber hiburan yang terbatas, perusahaan sering menempatkan Anda untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama, dengan istirahat yang cukup. Di antara. Jadi, mungkin saja Anda begadang selama hampir 16 jam dan kemudian tidur selama 8 jam tersisa. Meskipun ini mungkin mengejutkan banyak dari Anda sebagai jam kerja yang tidak manusiawi, ingatlah bahwa setiap waktu yang tidak dihabiskan untuk tidur di anjungan minyak disebut bekerja. Jadi, waktu makan termasuk dalam periode ini, dan waktu relaksasi yang ditentukan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan staf. Untuk memastikan tidak ada waktu yang terbuang, daftar dengan jadwal terperinci disiapkan untuk setiap anggota kru di kapal dan diikuti dengan ketat. Karena, hari Anda mungkin dimulai pada tengah malam, RIG Minyak mengikuti sistem operasional 24 jam. Ini adalah hari biasa seorang pekerja memulai shift jam 12 pagi dalam sistem ini. 1. Jam 23.30, hari sebelumnya. Bangun, dan atur gigi untuk shift. 2. Jam 0. Dini hari. Makan malam. Masuk shift dan terima instruksi untuk hari itu. 3. Jam 2. Dini hari. Istirahat malam karena pekerjaan menuntut dan membutuhkan istirahat teratur untuk pemulihan. 4. Jam 4. Istirahat sambil menunggu pagi. 5. Jam 6 makan pagi. 6. Jam 8 waktu pribadi. 7. Jam 10 istirahat. 8. Jam 12. Istirahat siang. 9.
Jam 14 makan siang. 10. Jam 15.30. Akhir hari. Istirahat terakhir untuk shift. 11. Jam 16. Bersiap untuk hari berikutnya, makan makanan ringan, lalu tidur. Kita dapat mengamati bahwa meskipun mungkin tampak lama, hari itu sebenarnya diisi dengan istirahat yang dimaksudkan untuk memberi para pekerja celah. Selain itu, selama jam kerja, mereka juga dapat meluangkan waktu beberapa menit untuk berbincang dengan keluarga di pantai, mengobrol dengan rekan kerja, atau menyiapkan camilan dari pantry yang selalu penuh. Bekerja di anjungan minyak bukanlah tugas sederhana yang bisa dicoba oleh orang awam. Mesin yang digunakan unik untuk bidang ini, jenis pekerjaannya berbeda, dan intensitas fisiknya bisa jadi menantang. Inilah alasan mengapa sebagian besar perusahaan minyak dan gas memiliki daftar panjang kualifikasi dan persyaratan untuk staf mereka. Para insinyur akan membutuhkan gelar atau sertifikasi dalam merancang struktur lepas pantai yang kuat, dengan perhatian khusus diberikan pada stabilitas dan faktor lainnya. Pekerja yang menangani perbaikan mekanis, pemasangan instrumen, pengelasan, del. Memerlukan sertifikasi dalam menangani alat berat dan mesin khusus. Misalnya, tukang las lepas pantai dan laut memiliki koleksi lengkap kursus dan sertifikasi yang diperlukan bagi mereka untuk bekerja di industri ini. Terakhir, ahli operasi dan logistik harus mempertimbangkan sejumlah besar variabel ke dalam perhitungan mereka, termasuk kondisi cuaca, persyaratan jam kerja, pedoman keselamatan, kondisi kerja fisik, del. Sementara perusahaan sering melatih karyawan mereka dalam keterampilan ini, mereka juga mencari individu proaktif dengan sertifikasi. Ini membantu mereka untuk berdiri terpisah dari kerumunan dan menawarkan mereka pengalaman sebelumnya di lapangan. Menghubungkan ke daratan selalu penting untuk setiap pekerjaan lepas pantai. Ini berfungsi sebagai sumber pengisian, peralatan, dan bantuan terdekat jika terjadi keadaan darurat. Itulah sebabnya semua perusahaan di industri ini memberikan perhatian khusus pada bagaimana mereka merencanakan logistik di balik transportasi daratan. Metode yang paling umum untuk mengangkut kru, staf, dan peralatan menggunakan helikopter VTOL khusus yang dimodifikasi. Produsen helikopter terkenal termasuk Airbus dan Bristow Group. Ada kelas yang berbeda dari pesawat tersebut yang melayani tujuan yang berbeda. Helikopter ringan menangani angkutan penumpang murni terbatas kurang dari 10 orang termasuk pilot. Ini digunakan untuk mengangkut kelompok kecil dari pantai, atau untuk memeriksa jaringan pipa lepas pantai dengan kru kecil. Mereka dapat membawa persediaan penting tetapi tidak ada beban gantung. Helikopter sedang memiliki dua varian utama. Varian penumpang menangani kelompok penumpang yang lebih besar, sering digunakan untuk operasi pergantian shift dengan 15 orang. Varian kargo dapat menangani muatan yang lebih besar dan bahkan muatan gantung berukuran sedang. Helikopter tugas berat dapat mengangkut peralatan besar, beban gantung, dan penumpang hingga 20 orang. Mereka digunakan untuk operasi yang lebih kuat dan tugas berat. VTOL mengacu pada vertical take-off dan landing, yang berarti bahwa pesawat dapat naik atau turun secara vertikal tanpa gerakan di luar pusat. Ini sempurna untuk manuver ketat di lokasi dengan ruang terbatas. Ada juga kemungkinan yang lebih kecil dari ekor helikopter mengenai peralatan apapun. Helikopter ini beroperasi dengan langkah-langkah berikut untuk menurunkan barang dan penumpang di lokasi lepas pantai. Helikopter mendekati helipad melawan arah angin dari tumpukan suar. Ini untuk mencegah asap berbahaya membanjiri sistem mesin dan penumpang. Jika memiliki beban gantung under cariage, diturunkan perlahan ke geladak dan kemudian dilepas. Setelah itu, kru darat memindahkan kargo. Decoupler adalah komponen penting, karena digunakan dalam keadaan darurat untuk membersihkan helikopter dari kelebihan muatan kargo. Akhirnya, helikopter mendarat di helipad setelah jelas. Mereka menggunakan sistem navigasi ditambah sinyal tangan dan cahaya dari kru darat untuk mendarat dengan aman. Selain pesawat, metode lain untuk menghubungkan anjungan lepas pantai ke darat adalah melalui kapal. Ini kurang disukai,
karena pendekatan ke anjungan lepas pantai yang besar dapat menjadi masalah keamanan. Namun demikian, platform yang lebih kecil juga memiliki armada kapal bertenaga motor khusus yang dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan cepat, melakukan inspeksi, atau memulihkan peralatan dari laut. Anggota kru di atas kapal pengangkut perlu memanjat kolom daya apung rig ini untuk mencapai D utama, meskipun lift umum di zaman modern. Terlepas dari gaya hidup yang sulit dari anggota kru di anjungan minyak, ini adalah kesempatan yang memuaskan untuk berada di garis depan industri yang terus berkembang dan kompleks. Yakinlah, pekerjaan yang dilakukan para ahli ini hanya dapat ditangani oleh beberapa orang terpilih. Ada banyak fasilitas untuk pekerja di rig minyak, selain gaji yang tinggi. Bayarannya tidak tertandingi, mengingat mereka menangani peralatan canggih yang membutuhkan pengalaman sebelumnya. Ada juga kesempatan untuk bekerja di lokasi yang berbeda yang mencakup berbagai wilayah dan benua. Bagi mereka yang senang berada di laut, ini adalah kesempatan bagus untuk menyaksikan keindahannya secara langsung. Karena pekerjaan biasanya berlangsung selama 2-3 minggu per shift, mereka menerima jumlah waktu istirahat yang sama setelah shift mereka selesai. Ini berarti Anda dapat menghabiskan waktu bersama keluarga setelah Anda tidak bertugas. Meskipun terkadang Anda mungkin diminta untuk melapor ke kantor untuk briefing atau rapat tim, waktu ini disediakan untuk Anda bersantai. Ketika para pekerja ini meninggalkan keluarga mereka dan pergi ke tempat yang jauh, perusahaan induk biasanya menyediakan akomodasi, pekerjaan untuk pasangannya, atau tunjangan keluarga lainnya. Selain itu, ada cakupan asuransi keluarga yang lengkap. Terakhir, untuk seorang petualang, ini akan menjadi pekerjaan impian yang menjadi kenyataan. Karena memungkinkan Anda untuk bekerja di bidang dinamis yang menuntut banyak hal, tetapi juga memberi Anda penghargaan atas kerja keras dan komitmen Anda.